untuk apa kita belajar firman Tuhan secara pribadi? Dalam sebuah diskusi sekolah sahabat yang telah kami lakukan, saya memberikan sebuah pertanyaan kepada anggota kelas. Pertanyaannya sederhana. Setelah membaca seluruh pelajaran sekolah sahabat dan setelah merenungkan juga membaca seluruh ayat yang tertulis di dalam pelajaran itu, apa yang Anda dapatkan? Nah, beberapa tanggapan muncul. Yang pertama, orang ini mengatakan begini, saya diingatkan untuk berusaha lebih keras supaya dapat hidup lebih baik lagi. Sebuah jawaban yang sangat bagus. Tapi orang kedua katakan begini, sebagai umat Tuhan, saya harus lebih berani lagi menghadapi hidup yang penuh tantangan di tengah kesulitan di dunia ini. Wah, sebuah jawaban yang luar biasa. Dan anggota kelas yang ketiga mengatakan begini, saya semakin percaya kalau saya sungguh-sungguh berdoa, pasti ada mujizat. Sebuah jawaban yang sangat bagus. Tetapi saya terfokus kepada jawaban seorang pemuda di kelas itu yang mengatakan begini. Setelah saya pelajari sekolah sahabat, membaca ayat-ayat di dalamnya, maka saya dapati saya lebih mengenal Yesus secara pribadi. Saya lebih melihat betapa besar kasih-Nya kepada saya yang penuh dosa ini. Saudara sekalian, memang ketika kita belajar Alkitab, tidak sedang berbicara tentang saya atau kita, tetapi Alkitab berbicara tentang Dia, tentang Yesus, tentang karya Yesus, tentang kasih Yesus, tentang apa yang Dia lakukan di zaman dahulu, dan juga yang akan tetap Dia lakukan di zaman sekarang ini. Alkitab berbicara tentang Yesus dan kasih-Nya yang besar kepada kita. Nah, dengan menyadari hal itu, seorang penulis Injil yang bernama Yohanes, yang merasa dirinya tidak layak untuk menyebutkan namanya sendiri di dalam Injil itu, dia mengangkat tinggi Yesus di dalam seluruh tulisannya. Dari awal sampai akhir Injil Yohanes berbicara tentang keagungan Yesus Kristus, kasih Yesus yang luar biasa. Yohanes meninggikan Yesus dan memuliakan Sang Guru Agung. Dan di satu hal yang sama, dia berusaha menyembunyikan dirinya sendiri. Dia tidak menonjolkan dirinya sendiri, tetapi dia mengangkat Yesus. Yesuslah yang harus dibaca di dalam Injilnya, bukan dia. Ya. Dan ini tampaknya berbeda dengan kita sebagai para pengikut Yesus. Kalau Yesus berusaha menyembunyikan diri dan mengangkat tinggi Yesus, sedangkan kita seringkali bersikap terbalik. Seringkali kita bersikeras agar nama kita sendiri yang menonjol, agar nama kita tertulis di setiap pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Kita menuntut pengakuan dalam pelayanan. Kita menuntut penghormatan dalam pelayanan. Kita menuntut penghargaan dari apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Dan biasanya, kalau nama kita kelewat, nggak disebut, nggak ditulis, akan jadi masalah besar. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, betapa bedanya dengan Yohanes. Dia betul-betul meninggikan Yesus. Apa-apa adalah Yesus. Apa-apa adalah Yesus. Dan dia menyembunyikan dirinya di balik kasih karunia yang Yesus lakukan. Nah, ada yang menarik saudara sekalian. Di dalam Injil Yohanes, tidak satupun nama Yohanes sang penulis disebutkan. Memang ada nama Yohanes, tapi bukan Yohanes si penulis, melainkan Yohanes Pembaptis. Paling tidak ada 5 kali sang penulis ini berbicara tentang dirinya, tetapi tidak menyebut nama, melainkan menggunakan nama samaran atau nama panggilan. Dan nama samarannya adalah murid yang dikasihi Yesus.
Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes tidak menyebut dirinya sebagai murid yang mengasihi Yesus. Mengapa? Karena dia merasa kasihnya pada Yesus tidak sempurna. Dia merasa apapun yang dia lakukan untuk Yesus tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kasih Yesus padanya yang sangat ajaib. Dan ini sebenarnya adalah prinsip dari anugerah ilahi. Apa itu? Bukan karena kita mencintai atau mengasihi Tuhan, kita diselamatkan. Tetapi hanya karena Yesus yang telah mencintai kita. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau begitu, apakah Yesus hanya mengasihi Yohanes? Tentu saja tidak. Ya. Ini tidak berarti bahwa Yesus hanya mengasihi Yohanes dan membenci murid lainnya. Ini juga tidak berarti bahwa kasih Yesus kepada Yohanes lebih besar dibandingkan dengan kasihnya kepada murid lain. Karena faktanya, Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi semua orang dengan level yang sama. Kalau di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, 2 Petrus 3 ayat 9, di ayat itu dikatakan bahwa Yesus ingin semua orang selamat. Tidak ada yang lebih tinggi bagi Yesus. Tidak ada murid favorit bagi Yesus. Semua sama. Yesus ingin semua diselamatkan. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 1 bagian B, dikatakan sebagai berikut. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Kita lihat di ayat ini, Yesus mengasihi murid-muridnya dengan kasih yang sama. Dan sampai kepada kesudahan. Kasih Yesus juga tetap berlaku kepada murid-muridnya. Tentu saja bukan murid yang sama ya, karena murid-murid Yesus di abad pertama sudah tidak ada sekarang. Tapi murid-murid Yesus sepanjang zaman mendapatkan kasih yang sama, mendapatkan porsi yang sama. Intinya, Yesus ingin menyelamatkan kita. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes merasa dia adalah orang yang sangat dikasihi. Dia punya pengalaman pribadi yang sangat nyata dengan Yesus. Itulah sebabnya dia katakan, dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Yohanes dan saudaranya, Yakobus, seringkali dijuluki dengan Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Mengapa mereka disebut anak-anak guru? Karena Yohanes dan Yakobus adalah orang-orang yang kasar. Kata-katanya seringkali tidak terkontrol. Meledak-meledak. Mudah tersulut emosi. Memang semangatnya berapi-api, tetapi suka dendam dan penuh dengan kebencian. Itulah Yohanes, anak guru. Ya. Suatu ketika penduduk Samaria menolak Yesus, dia ingin memanggil api dari surga untuk membakar desa itu dan menghancurkan penduduknya. Itu tertulis dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 55. Ya. Inilah karakter semula yang dimiliki oleh Yohanes. Kalau ada orang menolak, langsung binasakan. Ya, tetapi saudara sekalian, 3,5 tahun bersama Yesus, ternyata merubah murid yang kasar itu menjadi murid yang lemah lembut. Murid yang tanpa berpikir kalau berkata-kata, sekarang menjadi murid yang penuh kasih. Ya. Dulu kata-katanya mungkin sering menyakitkan dan menyinggung orang lain. Ngomong tidak dipikir dulu, tapi 3,5 tahun kemudian, ketika dia selalu dekat dengan Yesus, dia menjadi murid yang penuh kasih. Injil Yohanes yang dia tulis berisi tentang kasih Allah dan juga kasih manusia kepada sesama. Kemudian di suratnya 1, 2, dan 3 Yohanes, semua dipenuhi dengan kasih. Ini adalah bukti perubahan yang sangat radikal yang terjadi kepada
anak guru ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana karakter Yohanes yang luar biasa itu bisa berubah begitu drastis? Ternyata ada kuncinya. Kuncinya seperti apa? Kita akan pelajari bersama-sama. Tapi sebelumnya, marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk hari Sabat yang istimewa bagi kami. Beribadah bersama dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Batu Hijau. Kami sangat bersyukur dengan kesempatan ini. Kami percaya ketika kami merendahkan hati, belajar akan firman-Mu, Roh Kudus akan menolong kami, memberi kesanggupan bagi kami untuk mengerti, sehingga kami boleh diubah menjadi lebih serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan fokus kepada Yohanes pasal yang ke-13. Ya. Di pasal ini kita akan melihat beberapa hal penting tentang Yohanes. Sekali lagi, bagaimana karakter Yohanes bisa berubah begitu drastis. Orang yang kasar itu bisa berubah menjadi orang yang begitu penuh kasih dan lemah lembut. Ternyata kuncinya adalah karena Yohanes sering bersandar kepada Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Ya, kita membuka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-23. Yohanes 13 ayat yang ke-23. Jika sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Apa yang kita dapati di ayat ini? Seorang di antara murid Yesus. Artinya apa? Tidak semua, hanya satu di antara murid-murid. Siapa? Murid yang dikasihinya. Apa yang dilakukan? Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini sangat menarik. Karena kalau kita terjemahkan langsung dari King James Version, ini artinya sangat berbeda ya. Dikatakan begini. Salah satu dari mereka, murid yang dikasihi Yesus, sedang bersandar di dada Yesus. Itu lebih dalam lagi. Tidak hanya bersandar di sebelah kanan, tetapi bersandar di dada Yesus. Apa artinya? Artinya, Yohanes mengambil posisi yang sangat dekat dengan Yesus. Kita akan pelajari beberapa poin. Yang pertama, saudara sekalian, mengapa Yohanes bisa berubah begitu drastis menjadi rasul yang penuh kasih? Yang pertama, ayat yang sudah kita baca tadi. Yohanes 13 ayat 23. Karena dia bersandar di dada Yesus. Dia mengambil tempat di sebelah kanan Yesus. Dan dia bersandar kepadanya. Artinya, Yesus selalu ada bersama dengan murid-muridnya. Tetapi, Yohanes selalu mengambil kesempatan untuk duduk di mana orang lain tidak mau duduk. Di mana itu? Di sebelah kanan Yesus. Menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Ada dua kata penting di ayat ini, yaitu duduk dekat dan sebelah kanan. Apa artinya? Tidak ada jarak yang jauh antara Yesus dan Yohanes. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, kira-kira begini. On the bosom of Jesus. Ya. Di dadanya Yesus. Jadi menyandarkan kepala di dadanya Yesus. Nah, seperti apa ini? Saya mau share screen ya. Kita akan melihat posisi orang makan di zaman Yesus. Saudara sekalian, posisi orang makan di zaman Yesus adalah seperti ini. Mereka duduk berkeliling meja, mejanya tidak tinggi, tetapi meja yang sangat pendek. Nah, kalau orang-orang di zaman itu akan makan, maka mereka harus setengah berbaring. Tangan kirinya akan ada di atas meja sebagai penyangga,
Kemudian tangan kanannya bebas karena digunakan untuk mengambil makanan, minuman, dan sebagainya. Ya, kita melihat posisinya seperti ini. Nah, karena tangan kiri selalu digunakan untuk menyangga tubuh di atas meja, maka otomatis orang tersebut akan wajahnya menghadap ke kanan. Nah, di Kerinduan Segala Zaman diberikan penjelasan sangat menarik. Judas mengambil posisi di sebelah kiri Yesus. Artinya, di belakangnya Yesus. Oke. Tetapi Yohanes mengambil posisi di sebelah kanan Yesus. Artinya, di depannya Yesus. Ya, di depannya Yesus. Kalau kita lihat seperti ini, nah, maka saudaraku sekalian, ketika Yohanes menyandarkan kepalanya kepada Yesus, tepat di dadanya, maka dia bisa merasakan bahkan detak dada Yesus dia rasakan. Ketika Yohanes dekat dengan hati Yesus, maka ketika Yesus hanya berbisik saja, seluruh suara Yesus didengar dengan jelas. Dan kalau Yohanes ingin memandang Yesus, dia tinggal berbalik, langsung berhadapan muka dengan muka. Bersandar di dada artinya mendekatkan telinga, mendekatkan wajahnya, mendekatkan hidupnya benar-benar pada Yesus. Nah, kita pernah mendengar lagu seperti ini kan? Tentang hati Yesus, ya. Oh Yesus Juru Selamat, diutus Bapaku, berikanlah kami tempat dekat di hatimu. Dekat di hati Yesus. Itulah posisi yang dicari oleh Yohanes. Saudaraku sekalian, tidak semua orang melakukannya. Hanya satu, hanya Yohanes. Ketika malam itu adalah malam terakhir bersama dengan murid-murid. Ketika diadakan perjamuan, Yohanes mengambil posisi yang tepat. Karena dia ingin menyandarkan dirinya pada Yesus. Saudaraku sekalian, sementara murid-murid yang lain berdebat tentang siapa yang akan menjadi yang pertama dan menjadi yang terbesar. Di Lukas 22-24, ya, maka Yohanes justru memilih bersandar pada Yesus. Kita bisa melihat, yang lain sedang berselisih, yang lain sedang berebut posisi, tetapi Yohanes tidak. Dia lebih memilih bersandar kepada Yesus. Nah, ketika Petrus dengan berani membuat janji, Yohanes 13 ayat 7, Petrus dengan berani membuat janji, kalau ada bahaya yang mengancam kepada Yesus, maka dialah orang yang rela menyerahkan nyawanya untuk mati demi Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Yohanes? Yohanes memilih bersandar pada dada Yesus. Ketika Yudas, dia keluar dari ruangan, kemudian dia bersekongkol dengan imam-imam. Dia menghitung uang yang dia terima untuk menyerahkan Yesus. Apa yang dilakukan Yohanes? Dia memilih duduk dekat Yesus, bersandar kepada Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, duduk dekat Yesus bukanlah masalah kesombongan. Aku dekat dengan Yesus bukan masalah kesombongan, tetapi ini adalah sebuah prioritas. Itu adalah prioritas yang kita butuhkan dalam kerohanian kita. Apapun kata orang, saya pilih duduk dekat Yesus. Apapun komentar orang, saya akan pilih menyandarkan kepala saya di dada Yesus. Artinya, menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus. Ya, itulah juga yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Kalau kita membaca Lukas 10 ayat 42,
Lukas 10 ayat 42, di sana diceritakan tentang Maria dan Marta. Dua wanita ini sangat mengasihi Yesus. Tetapi saudaraku sekalian, ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke Betani, ke rumah Marta, maka Marta menyediakan semua makanan terbaik untuk Yesus dan murid-muridnya. Dan itu adalah hal yang sangat penting. Melayani Yesus dan murid-muridnya sangat penting. Tetapi ketika Yesus mulai berbicara, ketika Yesus mulai mengajar, Maria memilih yang terpenting. Dia meninggalkan Marta di dapur. Dia memilih duduk di kaki Yesus dan mendengar suaranya. Saudaraku sekalian, Yohanes lebih dari itu. Dia memilih bersandar pada Yesus, tepat dekat di hatinya. Dia tidak hanya mau mendengar suaranya, dia juga tidak hanya mau merasakan pegangan Yesus yang kuat. Dia betul-betul menyandarkan hidupnya kepada Yesus. Putra petir itu, putra anak-anak guru itu, berubah menjadi rasul yang penuh kasih, yang melayani dengan penuh kasih ketika dia menyandarkan hidupnya di dada Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes telah memilih yang paling tepat, yang paling penting di antara murid-muridnya. Saudara sekalian, yang kedua, bersandar di dada Yesus menyanggupkan Yohanes berdiri teguh di tempat orang lain tidak sanggup berdiri. Ada hasil yang sangat luar biasa dari kerinduan Yohanes untuk selalu bersandar kepada Yesus. Ya. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus lebih dekat di kayu salib, Yesus mendapatkan semakin sedikit murid-murid yang bersama dengan dia. Di manakah orang buta yang telah dicelekkan matanya? Di manakah orang lumpuh yang telah disembuhkan dan bangkit berjalan? Di mana juga Lazarus yang sudah dibangkitkan? Di mana murid-murid yang pemberani ketika Yesus sudah semakin mendekati kayu salib? Semuanya nggak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Yang ada hanya murid yang dikasihi Yesus. Kalau kita membuka Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27, Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, maka di sana kita dapati hanya beberapa gelintir wanita yang setia, yang berani berdiri di dekat salib Yesus. Dan yang sangat mengejutkan, hanya satu murid Yesus yang ada di sana, yaitu murid yang dikasihi Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sama yang berdiri di dekat salib adalah orang yang sama yang selalu duduk di sisi Yesus. Maria yang selalu duduk di dekat kaki Yesus dan selalu mendengar suaranya, dialah yang berani berdiri dekat salib Yesus. Dan tentu saja Yohanes yang selalu bersandar di dada Yesus, yang berani berdiri di dekat salib Yesus. Berada di sekitar salib bukan hal yang mudah, karena semua pengikut Yesus saat itu dianggap penjahat. Sehingga murid-murid ketakutan, para pengikut Yesus ketakutan, karena bisa jadi dia akan ditangkap. Tetapi bagi Yesus, berada dekat Yesus, berdiri teguh ketika semua orang lain tidak berani berdiri, Yohanes ada di sana. Maria Magdalena ada di sana. Kita tidak akan pernah berani berdiri teguh menghadapi ancaman kalau kita tidak pernah meluangkan waktu duduk dekat Yesus dan menyandarkan hidup kita di dadanya. Saudaraku sekalian, mungkin kita punya tekad, nanti ketika masa kesusahan tiba, saya akan didapati setia. Tetapi, kalau kita tidak pernah
menyandarkan hidup kita di dada Yesus, tidak pernah menyerahkan hidup kita kepada Yesus, kita akan lari terbirit-birit. Kita tidak akan sanggup berdiri menghadapi bahaya demi nama Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dan selain berdiri di dekat salib Yesus, Yohanes mendapatkan karunia yang sangat istimewa, yaitu mendapatkan kepercayaan dari Yesus untuk tinggal bersama dengan ibunya, ibu Yesus, untuk merawatnya. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jika kita bersandar pada Yesus, kita akan disanggupkan berdiri teguh menghadapi masa sulit, dan kita bahkan diberi kepercayaan untuk melakukan tugas yang sangat baik untuk merawat umat-umat Tuhan dalam kehidupan rohani. Yang ketiga, bersandar kepada Yesus menyanggupkan kita melayani di mana orang lain tidak mau dan tidak sanggup melayani. Matius 20 ayat 20 sampai 22. Di sana diceritakan tentang Yakobus dan Yohanes. Dua bersaudara ini ingin melayani dalam kapasitas yang lebih besar. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka belum mampu untuk tugas pelayanan yang lebih besar. Mereka tidak akan melayani karena waktu itu belum tiba baginya. Nah, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita harus terlebih dahulu duduk dekat Yesus untuk bersandar di dadanya dan berdiri dekat salibnya sebelum kita benar-benar dapat melayani Tuhan dan memberi kesempatan kepada kita melayani lebih besar lagi. Setelah Yohanes bersandar pada Yesus, pelayanan yang sangat besar diberikan kepadanya. Saudaraku sekalian, yang keempat, bersandar di dada Yesus, kita akan diberikan satu kesempatan untuk melihat di mana orang-orang lain tidak sanggup melihatnya. Apa yang terjadi? Di Yohanes pasal 21, murid-murid sedang pergi mencari ikan. Tetapi setelah semalaman mencari ikan, mereka tidak mendapatkan seekor pun. Ada orang tiba-tiba muncul di pantai, dan orang itu dari kejauhan mengatakan agar jala mereka ditebarkan ke sebelah kanan. Saudaraku sekalian, biasanya kalau orang sudah mentok, ya, sudah semalaman nggak dapat ikan, kemudian ada saran, entah dari siapapun, saran itu didengar. Ya, dan benar, mereka mengikuti saran orang yang di pantai itu. Setelah jala ditebarkan ke sebelah kanan, maka ikan yang sangat banyak mereka dapatkan. Saudaraku sekalian, mereka tidak tahu siapa yang ada di pantai. Tetapi di Yohanes pasal 21 ayat 7 dikatakan sebagai berikut. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Saudaraku sekalian, dari jarak yang cukup jauh, Yohanes mengenal Yesus. Yohanes sanggup melihat Yesus. Sementara murid yang lain tidak bisa mengenali siapa yang ada di pantai. Tetapi Yohanes sanggup mengenal Yesus. Mengapa? Karena Yohanes sangat dekat dengan Yesus. Dia selalu duduk dan bersandar kepada Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bersandar pada Yesus itu berserah pada kasih-Nya. Percaya sepenuhnya pada Yesus akan membuat kita melihat Yesus, mengenali Yesus ketika orang lain tidak sanggup melakukannya. Kalau kita mengikuti teladan Yohanes, menyandarkan kepala kita kepada Yesus, maka
kita akan mengerti bahwa Yesus tidak diam. Dia sedang berkarya. Dia sedang melakukan sesuatu untuk kita. Oke. Jadi, saat kita sedang bergumul dalam depresi, kemarahan, kejengkelan, dan kekecewaan, ingat, saat itulah waktunya kita bersandar pada Yesus. Mengapa? Karena kita adalah murid yang dikasihi Yesus. Saat kita mengalami kesulitan, kehilangan pekerjaan, dan bahkan kehilangan orang yang kita kasihi, ingat, saat itu adalah saat yang tepat untuk bersandar pada Yesus. Mengapa? Karena kita adalah murid yang dikasihi Yesus. Saat kita sedang berjuang melawan penyakit, mengalami kesulitan karena usia yang tidak muda lagi, bahkan ketika kita menghadapi maut sekalipun, itulah saat yang paling indah ketika kita bersandar pada Yesus. Mengapa? Karena kita adalah murid yang dikasihi Yesus. Sebuah pengalaman dialami oleh Nyonya White. Dia mendapatkan satu penglihatan dari Tuhan bahwa dia harus ada di Amerika. Dia harus tinggal dekat dengan General Conference karena dia memiliki tugas untuk menjadi penasehat ketua-ketua General Conference. Tetapi, saudaraku sekalian, tantangan-tantangan dihadapi begitu berat, ya, seakan-akan damai yang dia alami, yang dia miliki, hilang. Tidak hanya kesulitan atau beban berat ketika dua anaknya meninggal, atau ketika suaminya meninggal, tetapi ketika usianya sudah sangat tua, dia pernah merasakan kekecewaan yang sangat besar. Kekecewaan itu karena tindakan organisasi yang telah memutuskan untuk mengirim dia ke Australia. Ya, tepatnya disingkirkan ke Australia. Saudaraku sekalian, Ellen White tahu dengan pasti bahwa dia harus ada di Amerika. Dia harus dekat dengan ketua-ketua General Conference. Tetapi justru General Conference memutuskan dia mengirim ke Australia. Dia sangat kecewa. Tetapi dia tetap pergi. Pada tahun 1891, di akhir tahun, dia sampai di Australia. Tetapi kekecewaannya menghambat pekerjaan pelayanannya. Sakit hatinya menghambat pelayanannya. Akhirnya, pikiran-pikiran yang negatif mengganggu hidupnya. Dan Ellen White pun akhirnya jatuh sakit dalam beberapa bulan. Saudaraku sekalian, pekerjaan Tuhan yang seharusnya dimulai tahun 1891 oleh Nyonya White di Australia, akhirnya tertunda sampai tahun berikutnya. Karena hampir 7-8 bulan, Nyonya White hampir tidak melakukan apa-apa. Dia merenungi nasibnya, dia merenungi kekecewaannya. Tetapi pada akhirnya, dia menyadari, loh, mengapa harus kecewa? Mengapa harus sakit hati? Ini kan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mungkin diam. Tuhan akan melakukan banyak perkara melalui kehadirannya di Australia. Dan inilah yang dilakukan oleh hamba Tuhan Nyonya White. Dia duduk di sebelah kanan Yesus, menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dia menyerahkan hidupnya pada Yesus. Dia menyerahkan pergumulannya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Satu semangat pelayanan berkobar kembali. Pekerjaan di Australia yang hanya 9 tahun menjadi pekerjaan yang luar biasa. Buku-buku yang sangat-sangat penting diselesaikan di Australia. Kerinduan Segala Zaman, beberapa komentar Alkitab ditulis di sana, dan juga penyelesaian buku Step to Christ diselesaikan di Australia. Saudaraku sekalian, karya-karya besar, ladang-ladang baru
dibuka dengan begitu luar biasa di masa-masa di Australia. Bahkan sebuah sanatorium dan juga universitas, Avondale University, dibuka di sana oleh karena Tuhan menggunakan Nyonya White. Coba kalau Nyonya White tidak segera sadar bahwa Tuhan berkarya, bahwa Tuhan selalu mengasihi dan menyertainya, maka pekerjaan di Australia tidak akan semaju yang diharapkan. Tetapi dengan bersandar di dada Yesus, dengan menyerahkan hidupnya, menyerahkan segala pelayanannya kepada Yesus, maka karya-karya besar, hal-hal ajaib terjadi melalui pelayanannya. Saudaraku sekalian, saudaraku yang terkasih, kalau ada tempat terbaik bagi kita saat ini adalah mengambil waktu duduk dekat Yesus. Tidak hanya untuk mendengar suaranya, seperti yang Maria lakukan, tetapi untuk menyandarkan kepala kita di dadanya, untuk menyerahkan hidup kita di dekat hatinya, untuk merasakan hangatnya kasih Yesus, untuk mempercayakan hidup kita kepada kehendaknya, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Jika itu yang kita lakukan, maka satu, karakter kita, sekeras apapun, seburuk apapun, akan menjadi karakter yang penuh kasih dan cocok untuk karakter surga. Yesus akan mengubah karakter kita ketika kita menyandarkan hidup kita kepadanya. Yang kedua, kita akan disanggupkan untuk berdiri dekat salib Yesus. Ketika hidup dalam bahaya, ketika hidup penuh tantangan, ketika hidup penuh ketidakpastian, ketika kita mengambil waktu bersandar kepada Yesus, kita akan disanggupkan berdiri teguh di dalam iman, melewati masa ujian yang besar dengan setia. Yang ketiga, ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan diberi kesanggupan dan kesempatan untuk melayani dalam perkara-perkara yang lebih besar. Yang terakhir, mungkin kita tidak dapat melihat masa depan seperti Yohanes. Tetapi, kalau kita selalu mengambil waktu menyandarkan hidup kita kepada Yesus, kita akan melihat surga. Kita akan melihat wajah Yesus, Sang Juru Selamat. Kita akan melihat umat-umat Tuhan sejak zaman Adam. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Saudaraku sekalian, ada ruang di dada Yesus. Dan ruang itu sangat banyak, sangat luas. Yesus sediakan itu untuk kepala kita. Yesus sediakan itu agar kita menyandarkan hidup kita kepadanya. Ada ruang di dada Yesus, disediakan untuk semua orang. Dada Yesus tidak pernah penuh. Ada ruang untuk saya, ada ruang untuk saudara. Menyerahkan segenap pergumulan kita kepadanya. Ada ruang untuk orang yang mau bertobat. Ada ruang untuk orang yang berduka, yang sedang mencari ketenangan. Ada ruang bagi orang yang sedang menghadapi masalah untuk mendapatkan kedamaian. Ada ruang untuk orang tua dalam kelemahannya. Ada ruang untuk anak-anak kita agar kita dibimbing kepada kehidupan yang kekal. Kristus ingin semua sahabatnya, saya dan saudara, bersandar kepadanya. Dia ingin memikul beban kita. Dia ingin kita meletakkan semua beban kita dan dosa kita di dadanya. Dia ingin kita bersandar kepadanya. Mengapa? Karena saudara dan saya adalah murid-murid yang sangat dikasihi Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.